Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bandwidth. Sebuah jaringan yang memiliki banyak klien memerlukan mekanisme pengaturan bandwidth dengan tujuan mencegah terjadinya monopoli penggunaan bandwidth, sehingga semua klien mendapatkan jatah bandwidth masing-masing secara adil. Manajemen bandwidth sering diterapkan pada segmen WAN yang menghubungkan institusi ke internet yang lebih besar. B. Bandwidth dan throughput. Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Bandwidth dapat digunakan mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital. Satuan yang digunakan dalam bandwidth adalah bit per sekon (bps). Bandwidth internet adalah sebuah batas maksimal kecepatannya yang diberikan oleh sebuah ISP atau sebuah penyedia jasa layanan internet kepada kita. Terdapat 2 jenis bandwidth, yaitu sebagai berikut. A. Bandwidth analog merupakan rentang antara frekuensi yang terendah dengan frekuensi yang tertinggi yang digunakan pada transmisi signal radio. B. Bandwidth digital merupakan jumlah atau banyaknya data bit yang dapat dikirimkan dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam 1 detik. Satuannya adalah bit, byte, kilo, mega, giga, dan seterusnya. 2. Throughput. Throughput adalah kecepatan transfer data yang sebenarnya antara server ke klien. Bandwidth yang sebenarnya throughput adalah 128 KB per 8 detik, sama dengan 16 kbps. Faktor-faktor yang memengaruhi bandwidth dan throughput diantaranya sebagai berikut. Perangkat jaringan yang digunakan. Spesifikasi perangkat yang digunakan akan memengaruhi bandwidth. Misalnya, bandwidth internet dari ISP sebesar 10 Mbps. Namun, perangkat yang digunakan hanya memiliki kecepatan 7. 2 Mbps topologi jaringan yang digunakan. Karakteristik setiap topologi jaringan sangatlah berbeda. Bandwidth-nya yang didapat juga tentu akan berbeda, tipe dan ukuran data yang ditransfer. Hal ini dapat dirasakan perbedaannya saat mendownload video dengan saat kita hanya mendownload gambar. Prinsip dan cara kerja bandwidth. Fungsi bandwidth paling utama adalah untuk mengukur suatu transaksi data, di mana bandwidth komputer yang ada di dalamnya jaringan komputer sering digunakan sebagai suatu sinonim guna mengetahui data transfer rate. Bandwidth yang terdapat dalam jaringan komputer umumnya diukur dalam hitungan bit per sekon atau bps. Karena masih terdapat banyak faktor lainnya seperti latensi, packet loss, jitter, dan sebagainya. Klarifikasi internet bandwidth link permomaj. Saat memecahkan masalah degradasi jaringan atau pemandangan atau mencari tahu apa akar penyebabnya, misalkan saturasi pemandangan bandwidth, kesalahan konfigurasi, cacat perangkat jaringan, dan lain-lain. Quality of service. Quality of service adalah metode untuk menjaga kualitas layanan tetap pada batas minimal yang ditentukan.
agar menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, mengatasi jitter, dan delay parameter. Quality of service adalah atensi, jitter, packet loss, throughput, MOS, dan PDD. Quality of service adalah metode untuk menjaga kualitas layanan tetap pada batas minimal yang ditentukan agar menyediakan layanan yang baik. D. Konfigurasi internet bandwidth. 1. Simple QoE. Pembatasan trafik tidak bisa dilakukan pada suatu interface. Satu-satunya cara untuk mengontrol adalah dengan buffering, menahan sementara. 2. QoE3. QoE3 adalah tool pada mikrotik router yang memiliki kemampuan untuk memilitasi bandwidth yang lebih lengkap dibandingkan dengan simple QoE. 3. Shared atau up to. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana manajemen bandwidth shared pada mikrotik. Lebih lanjut kita akan menerapkan batasan per user menggunakan Srenko parent. 4. Prioritas trafik teknis. Prioritas trafik menerapkan manajemen bandwidth berdasarkan prioritas trafik dengan identifikasi sebuah servis atau aplikasi jaringan. 5. Delay policy management bandwidth. Delay policy membagi konfigurasi dalam beberapa kelas. Setiap kelas dapat memilih untuk menggunakan pengaturan pada pol 1, pol 2, atau pol 3. Perbedaan dari ketiga pol tersebut adalah sebagai berikut. A. Pol 1 hanya mengatur pembatasan bandwidth pada keseluruhan jaringan yang melewati switch (agregatif). B. Pol 2 mampu mengatur pembatasan bandwidth untuk keseluruhan jaringan dan akses setiap individu (setiap no IP). C. Pol 3 mampu mengatur pembatasan bandwidth seperti pol ditambah dengan grup dari semua host (agregatif, network, dan individual). 6. Hierarchical token bucket. Hierarchical token bucket memungkinkan kita membuat WW menjadi lebih tertekstur dengan melakukan pengelompokan bertingkat. Di antara ketiga klien tersebut memiliki prioritas yang berbeda, yaitu 1, 2, dan 3. Untuk mempermudah pemantauan dan pembuktian kita akan menggunakan WW3. A. Parent yang harus diisi dengan outgoing interface. B. Packet mart harus dibuat terlebih dahulu di IP firewall mangle. C. Max limit yang merupakan batas kecepatan maksimum atau dikenal juga dengan maximum information tar. 7. Class bus queue. Teknik klasifikasi pakai data yang paling terkenal adalah CBQ. Mudah dikonfigurasi, memungkinkan sharing bandwidth antar kelas, dan memiliki fasilitas user interface. Konsep kerja CBQ dimulai saat classifier menentukan paket yang datang dan menempatkan ke kelas yang tepat. Setiap kelas memiliki 3 atribut yang dapat dikonfigurasi, yaitu sebagai berikut. A. Prioritas. B. Bandwidth minimum. C. Bandwidth maksimum. E. Permasalahan pada manajemen bandwidth. 1. Permasalahan umum. Permasalahan umum yang terjadi pada manajemen bandwidth adalah tidak sesuaian antara bandwidth yang telah kita tentukan dengan bandwidth yang didapat. Banyak faktor yang dapat memengaruhi hal tersebut, mulai dari kesalahan konfigurasi, kesalahan pada hardware, baik kabel maupun perangkat, bahkan permasalahan yang ditimbulkan oleh virus. A. Memantau trafik jaringan lokal dengan mikrotik. Untuk dapat mengendalikan jaringan dengan baik, kita harus dapat memantau trafik melalui mikrotik. B. Memantau trafik internet dengan Glassbeer adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk memantau trafik internet pada sistem operasi Windows. 2. Permasalahan virus. Salah satu jenis virus yang menyerang bandwidth adalah worm menyebar dari komputer ke komputer yang lain. Salah satu kemampuan worm adalah mengadakan atau mereplikasikan diri sendiri di sistem komputer, jadi bisa saja pada sistem komputer tersebut mampu mengadakan dirinya sendiri hingga ratusan atau ribuan salinan itu sendiri. 3. Permasalahan bandwidth ISP. Tidak selamanya bandwidth yang berukuran besar memiliki kelipatan yang tinggi. Pula terdapat beberapa kondisi saat pelanggan internet 512 kbps, 1 maksudnya yaitu kita memiliki ukuran bandwidth sebesar
512 Kbps, dan itu menjadi hak penuh kita sendiri, tidak dibagi dengan pelanggan yang lain. Contoh paket utuh 1 Mbps di mana seorang pelanggan dapat memperoleh bandwidth sampai 1 megabit yang diperebutkan ke beberapa pelanggan lainnya. 4. Permasalahan bersifat fisik berarti berkaitan dengan perangkat keras dan akses fisik. Permasalahan yang bersifat fisik yang umum terjadi adalah kerusakan dan kegangguan pada perangkat, pada media transmisi dan kabel, pada manajemen bandwidth. Karena kondisi perangkat dan kabel media transmisi yang tidak normal tentu saja akan bekerja secara maksimal, apalagi jika terjadi kerusakan. Proses maintenance akan mencegah kerusakan dan kerugian yang lebih besar.